Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Ratna Mayasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.4 dengan materi budaya positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan, yaitu Diana Hessem, berdasarkan pada teori kontrol Dr. Lilian Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi: 1. Memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri. Yang kedua, bukan perilaku yang untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Yang ketiga, inisiatif dari diri sendiri untuk menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Berikut ini mari kita saksikan penerapan segitiga restitusi dengan kasus pertama, yaitu terlambat datang ke sekolah, dan kasus kedua, yaitu makan dan minum Berikut ini kasus 1, terlambat datang ke sekolah. Mari kita saksikan. Oh iya, Ila, masuk Ila, silakan. Silakan duduk Ila. Assalamualaikum Ila. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Apakah tadi terlambat lagi? Iya, Ila hampir tiap hari terlambat ya? Iya, terlambat tiap hari. Nah, Ibu mau nanya, masuknya sekolah kita jam berapa? 6.45. Ila datang ke sekolah? Kadang jam 7, kadang lebih dari jam 7. Jam 7, itu kan berarti terlambatnya jauh ya Ila ya? Hampir tiap hari Ila tidak ikut mengaji di kelas kah? Iya. Nah, alasan Ila tidak selalu terlambat ke sekolah itu apa Ila? Apakah ada alasan di rumah atau bagaimana, gimana? Karena tidurnya terlalu malam dan sibuk main game sampai lupa waktu. Jadi Ila sibuk main game, bukan sibuk belajar? Bukan. Terus dari sibuknya main game sampai malam tidurnya? Begitu. Sampai jam berapa tidurnya malam? Jam 12 itu paling malam atau bagaimana? Paling malam. Jadi alasannya itu ya. Selain alasan itu ada lagi apa enggak? Tidak ada. Berarti alasannya karena Ila terlalu sibuk main game sehingga lupa waktu tidur. Nah sekarang Ibu beritahu ya Ila, kalau terlambat itu adalah hal yang tidak baik, iya kan? Terlambat tidak baik. Tetapi perlu Ibu dan Ila pahami ya,
berbuat salah itu tidak hanya dilakukan oleh Ila. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti terlambat sekolah, ya, terlambat di kelas. Nah, tapi sekarang di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Nanti bagaimana kita bisa mengubah sikap kita, yaitu terutama tentang kita terlambat ke sekolah, ya. Jadi sekarang apakah menurut Ila, ya, apakah perbuatan terlambat ke sekolah itu perbuatan yang baik atau yang bagaimana? Yang tidak bagus. Tidak bagus atau tidak baik, ya, karena akan merugikan siapa? Kita sendiri. Ya, merugikan Ila. Jadi Ila harus punya motivasi dalam diri Ila untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang ibu tanya, apakah Ila ingat ketika kita awal di kelas ada keyakinan kelas, kan? Ya. Apakah ingat salah satu keyakinan kelas tentang keterlambatan Ila? Ya, itu. Apa Ila? Komitmen. Iya. Nah, komitmennya juga gimana? Komitmennya usaha atau melakukan atau kesepakatan di kelas. Iya, kesepakatan komitmen untuk tidak terlambat itu salah satunya, ya. Nah, sekarang apakah ada usaha Ila untuk mengubah yang selalu terlambat ke sekolah? Apakah ada usaha untuk mengubah itu dari diri Ila? Ya, Terutama dari diri Ila dulu. Ada. Ada. Ya, apa salah satunya? Atau sebutkan beberapa yang bisa Ila ubah supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. akan tidur lebih awal dan bangun lebih awal dan tidak sibuk main game. Iya, jadi ya pertama tidurnya lebih awal, ya, paling tidak jam 9 atau jam 10 paling malam tidur, ya. Ketika kamu tidurnya jam 9 atau jam 10 maka bangunnya akan lebih awal. Jadi dikurangi main gamenya. Jadi jangan langsung kamu berhenti, tapi dikurangi tidak apa-apa. Berhenti boleh lebih bagus. Itu semua untuk siapa? Untuk Ila, untuk kebaikan Ila. Nah, sekarang tentang keyakinan komitmen, keyakinan kelas komitmen itu sekarang Ila sudah bisa mau mengubah, kan? Mengubah komitmen Ila dari terlambat untuk tidak terlambat. Nah, mulai kapan Ila akan mengubah komitmen ini? Mulai sekarang. Mulai sekarang dan seterusnya. Ila bisa melakukan ini? Bisa. Bisa. Ila berjanji pada siapa? Sama diri saya sendiri. Iya, bagus. Ila harus berjanji pada diri Ila bahwa Ila tidak akan terlambat lagi. Nah, itu tadi tujuan ibu untuk memanggil Ila ke sini, mau menanyakan kenapa Ila sering terlambat. Siap untuk berkomitmen untuk tidak terlambat lagi? Siap. Semangat Ila. Tos. Makasih ya Ila. Nanti ketika Ila akan terlambat, ibu ingatkan, ya. Iya. Assalamualaikum. Silakan kembali ke kelas, ya. Iya. Selanjutnya, kasus 2, yaitu makan dan minum di kelas. Assalamualaikum Feni. Apa kabarnya hari ini Feni? Baik. Feni sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Feni tidak ada kendala apapun ke sekolah hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sehat, ya. Sekarang ibu mau tanya, Feni tahu kenapa Feni diajak ibu berbincang-bincang di sini hari ini? Tidak tahu. Tadi Feni merasa tidak, ya, ketika ibu mengajar di jam pertama tadi, ibu mendapati Feni itu minum dan makan di kelas. Feni sadar? Feni tahu kalau ibu itu tahu kalau Feni sedang makan dan minum di kelas. Apakah Feni merasa bersalah atau bagaimana ketika Feni melakukan perbuatan makan dan minum di kelas itu? Bersalah. Bersalah. Nah, apakah itu merupakan perbuatan yang baik, Nak? Tidak. Nah, untuk itu sebenarnya, ya, Feni, tentang perlakuan itu sebenarnya itu bukan hanya terjadi pada Feni. Ibu juga selaku manusia juga pernah melakukan kesalahan, ya. Tapi ibu juga merasa bahwa itu salah. Jadi akhirnya ibu tidak mengulangi lagi. Begitu juga Feni, kan? Feni tidak akan mengulangi lagi, kan? Iya. Nah, sekarang
apa alasan Feni melakukan perbuatan makan dan minum di kelas? Apa alasan Feni? Tadi Feni haus dan di Ya. rumah tadi tidak sempat sarapan. Jadi makan dulu. Jadi ketika di kelas itu Feni merasa lapar, makanya Feni makan dan minum di kelas. Nah, tapi Feni juga tahu kan bahwa itu salah? Iya. Iya. Nah, selanjutnya ya Fen, apakah Feni ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat setiap ibu mengajar? Ibu kan selalu membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Apakah Feni ingat? Iya. Ingat. Salah satunya yaitu Tidak makan dari kelas Tidak. dan tidak merasa mengganggu teman. iya, jadi tidak makan dan minum di kelas sehingga tidak mengganggu teman dan menghargai teman. Dan Feni sudah tahu itu kan ya nak ya. Nah, setelah Feni tahu dan ingat komitmen yang kita buat setiap pembelajaran yang kita lakukan, apakah Feni bisa mengubah perbuatan ini menjadi lebih baik atau bagaimana? Dengan alasan apa Feni bisa mengubah sikap makan dan minum di kelas ini? Dengan makan di rumah dan minum sebelum pelajaran. Iya. Jadi hal yang harus Feni lakukan yaitu supaya tidak terjadi lagi, yaitu Feni harus sarapan di rumah. Ya, misalnya haus, Feni harus minum dulu di rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, paham? Nah, sekarang ibu tanya, apakah Feni akan mengulangi lagi hal perbuatan yang tidak baik ini? Tidak. Tidak. Yakin? Yakin. Yakin. Dan mulai kapan Feni akan merubah sikap yang tidak baik seperti yang Feni lakukan ini? Mulai kapan nak? Mulai hari ini. Mulai hari ini dan bisa dilanjutkan sampai seterusnya? Iya. Alhamdulillah. Berarti Feni ini sudah menyadari kesalahan Feni dan sudah berusaha untuk merubah sikap yang tidak baik seperti makan dan minum di kelas. Oke, semangat Feni, semangatnya belajar, Semangat. semangat untuk tidak melakukan perbuatan yang salah. Baik, terima kasih ya Feni. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk Feni dan juga bermanfaat untuk ibu ya. Tos dulu Feni. Ya, terima kasih Feni. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Bapak guru hebat, mari kita saksikan tanggapan murid tentang penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Guru Maya pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali tadi dipanggil sama Bu Maya dan diberi nasihat dan teguran dari Bu Maya. Saya sadar bahwa hampir setiap hari saya melakukan kesalahan atau keterlambatan itu dan saya tidak akan melakukan keterlambatan lagi itu. Dan saya sudah mengerti arti komitmen di dalam kelas. Terima kasih Bu Maya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sangat bersyukur karena dipanggil Bu Maya dan mendapatkan nasihatnya agar saya kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih atas nasihatnya Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.